Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum bi taqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ay kama qala al-hadits, sadaqallahu azim wa sadaqa rasul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Selayaknya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah setelah disadari atau tidak bahwa Allah telah memilih kita untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa mampu menjaga dua amanat dari Allah sebagai kriteria ketakwaan kita. Yang pertama adalah imtithalul awamir, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah yang bersama sebuah keyakinan yang menghunjam dalam diri kita bahwa apapun yang menjadi perintah Allah, sungguh pun mungkin sementara bertolak belakang dengan hasrat dan keinginan kita, kita yakin bahwa apabila kita laksanakan pasti akan membawa kebaikan kepada kita semuanya. Dan yang kedua adalah ijtinabun nawahi, yaitu berupaya semaksimal kekuatan kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah bersama dengan sebuah keyakinan yang kuat bahwa dengan menurunkan perintah dan menurunkan larangan, ini semua adalah bentuk kasih sayang Allah yang sesungguhnya, bentuk kasih sayang Allah yang all out, full power, bukan untuk Allah tetapi untuk kita semua sebagai hamba-hambanya. Allah berfirman di dalam surat Luqman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wallahu a'lam bimuradihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur dalam arti Allah pandaikan dia, Allah mampukan dia untuk meniti hari, merenda usia, selalu berada dalam ridhonya. Maka orang yang bersyukur seperti ini, dampak baiknya bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah, tetapi untuk dirinya sendiri. Yang ternyata hadirin rahimakumullah, dengan banyaknya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki jiwa yang tenang. Bukankah hadirin, kita semua menginginkan dilambai, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya
mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Hadirin, ayat di sini jelas orang yang berjiwa khawatir, orang yang berada dalam turbulensi yang hebat, orang-orang yang selalu dihinggapi penyakit was-was, orang-orang yang selalu dihinggapi penyakit serakah, sama sekali tidak mendapat panggilan, tidak mendapat lambaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ternyata lambaiannya khusus, panggilannya khusus untuk pribadi-pribadi yang mutmainnah. Hadirin, semoga dengan dimampukannya kita oleh Allah melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, akan mampu menghadirkan dalam diri kita pribadi-pribadi yang tenang dan tenteram. Siapa orangnya yang tidak ingin bahagia? Pada dasarnya, jangankan orang beriman, jangankan orang baik, jangankan orang yang tahu agama, penjahat sekalipun bertujuan ingin bahagia dengan jalan yang diambilnya. Tetapi hadirin, bersyukurlah kepada Allah. Kitalah orang-orang yang senantiasa telah dibersihkan diri kita, sebagaimana Rasulullah SAW dibongkar tuntas dadanya, diambil kotorannya, diberikan kebersihan-kebersihan untuk bekal menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul. Ternyata hadirin, umatnya pun seperti itu. Dibongkar habis egonya, dibongkar habis kesombongannya, dibongkar habis kekhawatirannya. Oleh apa? Dimasukkan oleh Allah dalam diri kita keimanan dan ketakwaan yang akan menghantarkan kepada pribadi-pribadi yang tenang. Namun hadirin rahimakumullah, tentu kita sebagai manusia yang teramat sangat bodoh. Bahkan ilmu kita seujung jarum. Mungkin kita diperlukan untuk apa? Untuk terus belajar Al-Quran, untuk terus belajar Al-Hadis, untuk terus belajar ibadah. Karena ternyata jiwa yang tenang, jiwa yang tenteram tidak akan hadir ujuk-ujuk atau begitu saja. Hadirin, yang pertama, Rasulullah SAW memberikan satu syarat agar kita menjadi pribadi-pribadi yang tenang, yang dimana Rasulullah mengklaim mereka dengan bahasa mereka lah orang-orang yang beriman. Namun mohon maaf hadirin, jika hadis ini mungkin teramat sangat berat untuk kita laksanakan, namun demikian, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, kata Allah, niscaya aku bantu jalannya, niscaya aku tunjukkan jalannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadirin, jangan menyesal jika hadis yang tidak kita pahami tadi ketika diterjemahkan dan mungkin hati kita tercabik-cabik. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum, sungguh tidak beriman di antara kalian, kata Nabi, hatta akuna habba ilaihi min waladihi, sampai aku dijadikannya lebih dicintai ketimbang anaknya. Orang tua yang mana yang tidak cinta sama anaknya? Tentu tidak ada. Tapi Nabi menyederhanakan
menggunakannya. Supaya apa? Supaya kita bahagia. Karena konsep kebahagiaan hanya milik Allah dan Rasulnya. Namun maka ketika Rasulullah mengatakan tidak beriman seseorang jika cintanya terhadap anaknya melebihi cintanya terhadap Rasul. Tidak beriman seseorang jika cintanya yang dihantarkan, yang ditumpahkan kepada ayah ibunya melebihi cintanya terhadap Rasul. Dan tidak beriman jika ada orang yang menghantarkan dan mengalamatkan cintanya kepada dirinya sendiri sekalipun, kata Nabi, sampai mengalahkan cintanya kepada Rasul. Dalam hal ini secara tidak langsung Umar bin Khattab protes dengan bahasa Rasul. Mungkin aku bisa mencintaimu melebihi cintaku terhadap anak-anakku. Rasul, mungkin aku bisa berusaha untuk mencintaimu melebihi cintaku terhadap kedua orang tuaku. Ya Rasulullah, kaifa uhibbuka anni. Rasul, bagaimana mungkin aku mencintaimu melebihi cintaku terhadap diriku sendiri? Tragis jawab Rasul. La yu'min, tidak beriman. Subhanallah. Selama ini kita terlalu hebat mencintai diri sampai lupa cinta kita terhadap Allah. Terlalu hebat kita mencintai harta dalam rangka mencintai diri sampai lupa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Terlalu hebat kita mencintai jabatan untuk kepentingan diri sampai dia lupa cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin rahimakumullah, insyaallah inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bukankah ayat ini bukankah ayat ini rigid, tak terbantahkan bahwa Allah sesungguhnya telah membeli diri orang-orang yang beriman dan harta orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk Allah tukar dengan surga. Namun ternyata hadirin, saksikan, jika hari ini kita berkaca-kaca dalam rangka pengakuan bahwa terlampau hebat mencintai diri, bahkan paling pandai menonjolkan diri, segalanya untuk diri. Padahal hadirin, selama kita selalu mengurus diri ini, maka selama itu juga kita terus berada dalam kekhawatiran. Makanya begitu indah konsep Rasulullah SAW yang al-amin, yang penuh. Bahagiakan saja saudaramu, bahagiakan saja keluargamu, bahagiakan saja temanmu, bahagiakan saja tetanggamu, lalu dirimu biarkan aku ini dibahagiakan oleh Allah. Karena memang itu sudah satu kepastian. Ketika kita mampu memikirkan hamba Allah yang lain, maka kita akan dipikirkan oleh Allah. Jangan ragu, karena sesungguhnya kebutuhan kita sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hadirin rahasia dari bagaimana hebatnya seorang Umar bin Khattab dan para sahabatnya mencintai Rasulullah SAW, mengalahkan cintanya terhadap yang lainnya. Itulah hadirin rasa syukur kita kepada Allah. Karena apa? Allah masih memilih kita. Terbukti, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Terbukti kan? Kita masih merasa dipanggil oleh Allah di hari Jumat. Terlepas hati kita seperti apa, terlepas keyakinan kita seperti apa,
Ini adalah apresiasi besar dari Allah untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang ditambah oleh Allah imannya, ditambah oleh Allah ketakwaannya, dan ditambah oleh Allah keyakinannya, insya Allah. Itulah konsep Rasulullah SAW yang pertama dalam mengendalikan cinta. Jangan sampai kita mengalamatkan cinta kepada alamat yang salah, maka sesungguhnya itu akan membawa kekhawatiran di dalam diri kita. Khawatir dengan istri kita, khawatir dengan anak-anak kita, khawatir dengan harta kita, khawatir dengan status sosial kita. Itu semua menjadi alat yang akan membawa kita kepada zona ketersiksaan. Berikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Insya Allah kita akan diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan ternyata hadirin, ayat ini tidak hanya cukup dibaca. Ayat ini tidak hanya cukup diterjemahkan. Ayat ini tidak hanya cukup diyakini, tapi betul-betul bismillah mari kita laksanakan. Apa itu? La yu'minu ahadukum lan tanal a'udzubillahi minasyaitonir rajim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sungguh kata Allah, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan dari Allah sebelum apa? Sebelum engkau memberikan apa yang engkau cintai kepada saudara-saudaramu. Hadirin rahimakumullah, minimalnya gugurkan keakuan, gugurkan keegoan. Mari sujud tersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sebatas ritual, tapi betul-betul kita mengaku di hadapan Allah, kami tidak ada apa-apanya, kami tidak akan sombong lagi, kami tidak akan angkuh lagi, kami tidak akan merasa paling benar lagi. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman luluh lantah itu semuanya oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi hadirin rahimakumullah, intinya untuk menghantarkan kita kepada zona jiwa yang tenang adalah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang mampu bersyukur kepada Allah, syukur dalam arti Allah mampukan di dalam mencari harta, bukan niatnya mencari harta, tapi mencari ridha Allah. Di dalam berkeluarga, bukan berniat berkeluarga untuk menentukan status, tapi betul-betul mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pribadi-pribadi yang tenang, nafsul mutmainnah, yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hilangkan Allah, tinggalkan Allah, berarti kita termasuk pribadi-pribadi yang sengsara. Sengsaranya bukan hanya sebatas di dunia saja, tapi sengsara sampai ke akhirat nanti. A'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan menggal ayat dan hadis tadi meluluh lantahkan kesombongan dan keegoan kita, yang ternyata kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah. Setidaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam tidak mengetahui suatu apapun. Lalu Allah menciptakan telinga, lalu Allah menciptakan mata, lalu Allah menciptakan hati. Untuk apa? Untuk bersyukur. Bersyukur dengan telinga, bersyukur dengan mata, bersyukur dengan hati adalah mempelajari ilmu agama sampai betul-betul kita paham
dan kita berada pada nafsul mutmainnah insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawata innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbi irham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Usikum bi taqwallah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur hari ini kita akan bahagia hari ini. Mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah hari ini, mulai hari ini kita akan berada pada jiwa yang tentram, yang siap disuruh oleh Allah untuk mampu menjalani hidup ini dengan serpihan-serpihan surga sampai menutup mata kita sampai akhir hayat kita bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti hanya mati saja, tapi kembali kepada Allah adalah bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah adalah memahami al-Islam yang insya Allah mudah-mudahan tujuan kita sudah sampai sementara kendaraan kita masih sehat. Mana kendaraan kita? Kendaraan kita ini adalah badan kita yang selalu kita jaga dengan makanan, yang selalu kita jaga dengan protein. Mudah-mudahan belum rusak dan tujuan kita sudah sampai untuk menunaikan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Satu yang kita takutkan, ya Allah, apa jadinya jika badan ini rusak oleh virus, jika badan ini rusak oleh penyakit, lalu jiwa kami harus hengkang dari badan yang rusak, sementara jiwanya belum tenang dan belum tentram disebabkan belum menyatu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Seraya terus memohon doa kepada Allah, semoga kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita yang tengah banyak diuji dengan turbulensi yang macam-macam, mudah-mudahan senantiasa mendapat bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa keluar dari segala macam permasalahan, segala macam problematika dan muskilat yang hari ini sedang melanda bangsa kita. Insyaallah ibda bi nafsik, mulailah dari diri kita masing-masing untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi yang hati-hati, dan insya Allah pribadi-pribadi yang tenang. Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ceramah Jumat yang dibawakan oleh Bapak Ustaz Abdul Susanto. Insyaallah semoga bermanfaat.
bagi saya dan para pemirsa atau para jamaah yang hari ini melaksanakan kewajiban salat Jumat berjamaah. Insyaallah, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.